Nah, kalau saya pribadi memilih yang meyakini agama saya sendiri benar, tapi yang lain belum tentu salah juga. Ya ibaratnya misal saya punya pacar, ya saya cukup meyakini pacar saya ganteng tanpa perlu menjelek-jelekan yang lain kan. Ya pacar saya ganteng, tapi yang lain belum tentu jelek kan. Merdeka, jumpa lagi bersama dengan saya Arto Biantoro di program Podcast Nusantara. Semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah semboyan yang memiliki makna dan kedalaman yang sangat penting untuk kita lalui di tahun-tahun ke depan dan juga tentu saja sekarang. Pengetahuan tanpa memahami kedalaman dan mempraktekannya tentu saja menjadi sebuah makna yang sia-sia. Oleh karena itu penting bagi negara yang begini besar memahami dan mendalami tentang makna Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana membahas perdamaian dan kemanusiaan dalam sebuah kerangka yang penting bagi kita semua. Nah, sosok yang bisa menjawab diskusi ini adalah seorang aktivis muda, seorang perempuan muda yang juga penggiat dari berbagai kegiatan yang berhubungan dengan dunia perdamaian dan kemanusiaan. Bersama dengan kita Mbak Dewi Kartika Maharani Praswida ya terakhir. Berusaha ngafalin yang belakangnya nggak dapat. Praswida itu berarti artinya apa ya, Mbak? Praswida itu nama ibu dan bapak saya. Jadi ibu saya namanya Prastiti, bapak saya kan namanya Widodo belakangnya. Digabungkan jadi di Praswida gitu, Mas. Terima kasih, selamat datang di Podcast Nusantara. Terima kasih, Mas. Dan menarik ya, maksudnya usia masih sangat muda sekali dan kemudian begitu peduli dengan kedalaman khususnya ilmu yang berhubungan dengan lintas agama, toleransi, perdamaian. Apa yang menjadi latar belakang Mbak Dewi untuk pertama kali memulai semua ini? Pertama, pada waktu saya SD, saya mengalami sebuah kondisi di mana ada seorang tokoh agama. Beliau itu menyuarakan bahwa mengucapkan Selamat Natal itu haram gitu. Saya ini lahir, tumbuh dan berkembang itu dari keluarga yang beragam. Jadi dalam keluarga saya itu ada yang menganut agama, ada yang penghayat kepercayaan, seperti itu. Dan ketika saya tumbuh besar dan berkembang dalam lingkungan yang beragam, tiba-tiba saya mendengar kalimat itu seusia SD gitu, saya aneh gitu maksudnya. Selama ini saya mengucapkan Selamat Natal kepada saudara-saudara saya gitu, tapi tidak menjadi masalah. Ini kok seperti ini, meskipun saya untuk teman-teman yang meyakini itu haram, itu nggak apa-apa, itu bagi mereka gitu. Tapi bagi saya kala itu ya ada gejolak kok seperti ini, begitu Mas. Lalu seiring berjalannya waktu, sampai saya kuliah, saya lulus kuliah S1 2017, kurang lebih saya bergabung dengan jaringan Gus Durian Semarang dan Persaudaraan Lintas Agama Semarang. Tempat itulah saya merasa sejalan, sepemikiran gitu. Satu visi bahwa siapa saja manusia itu berhak untuk dibela hak-haknya, khususnya dalam hal ini adalah hak untuk beragama dan berkeyakinan. Nah, saat saya menemukan ruang yang tepat, makin menggeloralah semangat saya untuk menyuarakan hal tersebut. Tapi pernah nggak sih mengkonfirmasi dengan orang tua atau orang yang lebih tua tentang permasalahan atau topik yang disampaikan oleh pemimpin agama tadi 20 tahun atau 30 tahun yang lalu? Ada nggak sih hal seperti itu? Atau ini yang memang menurut Mbak Dewi baru terjadi? Saya tidak pernah, kala itu waktu saya SD, saya tidak pernah mengkonfirmasi itu ke orang tuanya saja. Waktu itu mikirnya kok kayak gini gitu ya. Dan dulu belum berani bertanya juga seperti itu sih Mas. Nah, seiring berjalannya waktu itu ada dorongan ya dari hati seperti itu. Nah, kemudian apa yang didalami ketika mulai bergabung? Apakah ini juga bagian dari komunitas atau kemudian S1 kemarin apa latar belakangnya? Saya S1-nya geografi, tapi saya lebih ke geografi sosial. Oke, belum ke S2 belum? Waktu saya tahun 2017 itu belum S2, saya masuk S2 itu 2018 akhir. Oh, di bidang? Di bidang lingkungan dan perkotaan, jadi masih sejalan dengan geografinya, tapi saya ambilnya yang sosial juga. Oh, oke. Di kampus? Di Unika Sugiya Pranata Semarang, S2-nya. Oke. Nah, menurut Mbak Dewi, apa yang kemudian melatar belakangi tumbuhnya pola pikir seperti tadi? Dan kemudian, apakah memang itu hal yang sekarang yang cukup wajar kalau kita lihat dari kacamata perspektif dunia sosial? Kalau bagi saya pribadi, seharusnya kita masyarakat Indonesia itu ketika bicara lintas agama itu kita harusnya bicaranya keluar, karena kita ini seharusnya menjadi contoh untuk negara-negara lain. Kita menjadi contoh untuk dunia. Bahkan di Museum Vatikan itu, Mas, di sana itu ada replika Candi Borobudur. Konon itu juga menjadi
salah satu simbol gitu loh, perdamaian juga gitu. Itu dibawa di sana. Jadi kalau kita berkunjung ke sana itu ada museum Candi Borobudur, ada replika, maaf, di Museum Vatikan ada replika Candi Borobudur seperti itu. Nah, kemudian faktor-faktor yang melatar belakangi pola pikir yang dalam tanda kutip intoleran, beragama secara kaku, itu faktornya banyak, Mas. Misal ada orang yang karena faktor ekonomi mungkin, dia mungkin ada permasalahan ekonomi, kemudian dia mengikuti gerakan-gerakan hijrah. Nah, gerakan-gerakan hijrah itu mungkin dia mendapat tokoh agama atau orang yang dianggap tokoh agama itu mungkin yang tekstual ya, kaku. Jadi melihat segala sesuatu itu hanya hitam dan putih, hanya dosa dan pahala. Dia tidak mau melihat bahwa sesuatu itu juga ada yang abu-abu seperti itu. Kemudian mungkin ada faktor emosi juga. Faktor emosi misalnya mungkin dia membaca, mendengar atau menyaksikan cerita perang masa lalu antara agama A dan agama B misalnya. Dia penganut agama A, dia merasa sakit hati nih dengan penganut agama B. Makanya si agama B ini harus diserang terus. Jadi dia membawa dendam masa lalu itu nggak ada hentinya gitu loh. Kemudian faktor lain bisa jadi juga faktor lingkungan. Sebenarnya dia baik-baik saja, namun mungkin dia masuk ke sekolah, tempat bermain atau lingkungan yang lain yang membawa pengaruh seperti itu. Sehingga kalau kita mau sampaikan faktornya itu sangat kompleks gitu, dan kalau mau mendalami ya harus in person gitu ya, orang per orang kita harus tahu, tapi secara umum ya faktornya banyak. Tapi harus diakui ini fenomena yang lahir mungkin setelah lahirnya digitalisasi juga ya, sosial media dan lain-lain. Nah, kan? itu faktor keterbukaan informasi ini kan rapid sekali ya, informasi zaman sekarang tuh apa-apa bisa muncul, apa bisa masuk gitu, juga bisa menjadi faktor. Ya. Nanti kita bahas tentang peran kaum muda ya, untuk kemudian bagaimana berkiprah dalam konteks ini. Tapi saya ingat karena tadi menyebut Vatikan, 2019 Mbak Dewi pergi ke Vatikan dan berhasil bertemu dengan Paus Fransiskus, terus kemudian berjabat tangan. Iya, ya itu tahun 2019, dan itu juga setelah kejadian tersebut banyak hal yang terjadi dalam hidup saya. Pertama, di sisi lain saya semakin dikenal banyak orang. Di situ tentu saya bersyukur karena makin luas ya tempat saya menyuarakan aktivitas-aktivitas kemanusiaan, tapi di sisi lain juga saya tidak menafikan bahwa banyak juga orang yang tidak sepakat dengan apa yang menjadi pilihan saya. Ya, kenapa bisa ke Vatikan pada saat itu? Itu juga berangkat ketika saya bergabung di jaringan Gus Durian Semarang. Tahun 2018 awalnya saya sudah ke Vatikan. Waktu itu Gereja Katolik Roma itu menyelenggarakan sinode orang muda seluruh dunia. Jadi Gereja Katolik itu ingin mendengarkan pendapat dari orang muda di luar Katolik. Itu tidak hanya yang menganut agama yang diundang, bahkan yang ateis, penghayat kepercayaan semua diundang tuh. Jadi memang itu media mereka menampung aspirasi mungkin. Lalu setelah itu 2019 itu dibuka beasiswa studi lintas agama, tapi itu short course sehingga tidak ada gelar. Lalu saya tertarik, saya mendaftar, alhamdulillah diterima. Nah, itu saya cuti dari Unika Sugiya Pranata Semarang. Menarik. Artinya juga kemudian kalau kita bicara model yang sama, apakah komunitas lintas agama di Indonesia juga melakukan pendekatan yang sama, pendekatannya bertanya, kemudian mencari permasalahan dan lain-lain? Untuk beberapa komunitas mereka sudah banyak melakukan itu. Misal seperti di jaringan Gus Durian dan persaudaraan lintas agama itu kan ketika kita diskusi berkumpul kita kan saling mendengar gitu ya Mas. Dengar pendapat lah sederhananya. Misal ada penolakan gereja, kita juga mendengar kenapa orang ini menolak. Jadi kalau ada orang menolak gereja tuh saat kita ketemu kita tuh nggak langsung kamu kok nolak tuh, kamu tak. Enggak, kita ngobrol dulu gitu. Apa sih alasan kamu menolak? Misal alasan dia menolak, tanah ini nggak ada suratnya misalnya. Kita akan bantu gitu loh, teman-teman ini kita bantu untuk harusnya gimana nih biar bisa dapat surat. Tapi kalau masalahnya sebenarnya kalau kita dalami itu ada loh yang lucu itu, dia takut saat bangunan gereja itu berdiri, misal itu bisa mempengaruhi imannya. Nah seperti itu kan perlu pendekatan lebih dalam lagi. Kita harus menunjukkan ya mereka tuh berhak mendirikan, itu juga nggak akan mempengaruhi imanmu, semua itu kembali ke dirimu. Jadi kan kita dengar pendapat dulu, itu sebenarnya sudah dilakukan mulai dari komunitas-komunitas kecil. Nah, apa yang kemudian menjadi akar dari tumbuhnya pola pikir yang seperti tadi ya, eksklusivitas, kemudian pembenaran dan lain-lain. Selain memang kemudian kita bicara soal keterbukaan informasi, tapi apakah itu sesuatu yang memang dikonfirmasi iya, atau memang sekarang kita melihat kecenderungan anak muda yang jauh lebih terbuka, lebih plural, lebih mau menerima, atau memang pada akhirnya ini soal segmentasi masyarakat khususnya kaum muda? Kalau menurut saya antara yang eksklusif dan inklusif
itu sebenarnya bebarengan, beriringan, tumbuh bersama-sama. bersama-sama beriringan, mereka saling counter gitu ya Mas, saling mengisi seperti itu sih. Saya pernah ada kenal orang, dia menjadi eksklusif itu karena dia patah hati gitu, kemudian dia mengikuti pengajian, bilangnya pengajiannya itu ya yang sangat eksklusif, dia kemudian menjadi kaku gitu. Lalu suatu hari dia punya pacar lagi, nggak patah hati lagi, dia menjadi inklusif kembali. Itu juga terjadi. Saya pernah bertemu yang seperti itu. Generasi kita sekarang, tidak hanya generasi muda ya Mas. Beberapa, mohon maaf ada yang generasi sudah sepuh juga, sudah tua. Kita ini kurang berpikir kritis gitu loh. Jadi melihat segala sesuatu itu pokoknya ya itu di hitam putih gitu. Misalnya ya saya memeluk Islam, saya meyakini Islam ini benar. Tapi kan belum tentu yang memilih agama selain Islam itu kan salah, itu belum tentu kan. Jadi berpikir kritis itu kan perlu ditumbuhkan. Nah gimana caranya berpikir kritis ya kita harus mau membaca gitu. Nah menumbuhkan semangat membaca ini kan. Tapi kan dalam konteks lintas agama bukan hanya isu ini terjadi juga di kalangan mayoritas, tapi minoritas juga bisa juga berpikir yang sama ya tentang ketakutan tadi. Betul. Itu juga ditemukan nggak sih dalam dialog-dialog lintas agama? Ketakutannya dalam konteks ya dalam arti nggak semuanya selalu agama mayoritas yang kemudian melakukan pemikiran seperti itu, justru yang minoritas pun juga kadang-kadang bisa melakukan. Sebenarnya dalam setiap agama itu umumnya nih ya biasanya ada kok kelompok entah itu kecil banget gitu yang berpikiran terlalu eksklusif gitu, itu ada gitu. Kalau pas agamanya ya. Kalau itu, jadi setiap agama itu pasti ada, cuman mungkin karena Islam di Indonesia itu paling banyak jumlahnya, mungkin lebih nampak ke permukaan daripada yang lain. Sebenarnya setiap agama itu ada kok. Apa yang kemudian jadi nilai penghubung, titik sambungnya itu ada di mana sih, benang merahnya ada di mana sih, yang kemudian hari ini bisa menjadi sudut pandang kita bersama sebagai bangsa ya, dalam konteks kembali Bhinneka Tunggal Ika. Apa sih titiknya dan apa yang kemudian menjadi nilai-nilai universal yang mungkin harus kita pahami bersama-sama? Nilai universalnya yaitu cinta kasih Mas. Karena setiap agama itu semua mengajarkan cinta kasih. Tidak ada agama itu yang tidak mengajarkan cinta kasih gitu. Tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan. Kalau ada orang mengaku berbuat kekerasan karena dalil agama, itu dia keliru memaknai. Saya yakin seperti itu. Nah, melalui cinta kasih ini kan kita dapat mendorong kita untuk berbuat yang baik, untuk menolong orang, untuk berempati ya Mas, bersimpati, berempati, untuk terus terdorong untuk berbuat baik, untuk bermanfaat, bahkan sampai menjaga bangsa dan negara ini kan membutuhkan semangat cinta kasih. Kalau kita tidak cinta pada bangsa ini, tidak mengasihi bangsa ini, ya kita malas kan mau ngapa-ngapain. Jadi semangat cinta kasih dari semua agama itulah yang bagi saya itu menjadi penghubung bahwa kita harus memiliki semangat untuk menebar perdamaian tadi. Ya. Tapi tadi menarik ketika bicara tumbuh bersama antara inklusivitas dan eksklusivitas, itu memang sekarang sudah menjadi trennya begitukah, atau peran dari inklusivitas yang ingin kemudian mengurangi keberadaan eksklusivitas secara perlahan-lahan? Gini, kalau bagi saya Indonesia itu aslinya inklusif Mas, karena kan Indonesia ini kan beragam sejak awal. Betul. Kan, sejak awal berdiri. Lalu ketika tumbuh yang eksklusif ini kemudian nampak di sosial media misalnya zaman sekarang, yang eksklusif ini kan nampak mendominasi ya. Nah, yang inklusif ini kan harus nampak juga ke permukaan, harus mengimbangi gitu loh. Jangan sampai Indonesia itu kemudian dipandangnya justru yang eksklusif ini gitu. Jangan sampai Bhinneka Tunggal Ika itu menjadi Bhinneka Tunggal Asa gitu, hanya karena yang nampak di permukaan itu yang eksklusif. Karena Indonesia kan DNA-nya itu memang beragam gitu loh. Kerukunan itu udah jadi hal yang biasa untuk Indonesia. Ya, ada nggak sih contoh-contoh konkret yang kemudian dilakukan dalam kegiatan sehari-hari ya, bersama dengan komunitas atau gerakan lintas agama yang menginspirasi atau yang kemudian bisa kita copy paste gitu dalam lingkungan kita? Kalau contoh konkret kegiatan sederhana misalnya saat kemarin ada pandemi COVID-19 itu ya Mas. Teman-teman lintas agama itu kita duduk bersama, kita diskusi misalnya. Oh, kamu punya apa? Oh, aku punya beras misalnya. Kamu punya minyak apa? Kita bareng-bareng kita kumpulkan, kita berikan kepada mereka yang membutuhkan. Itu kan kita memberi bantuan tanpa melihat dia agamanya apa, sukunya latar belakangnya apa ya. Lalu kalau kita mau lebih dalam lagi misalnya, kita selalu berusaha di garda terdepan untuk mereka yang kesulitan mendirikan tempat ibadah. Jadi siapapun itu berhak memiliki tempat ibadah. Dalam tentu secara kuantitas itu kita tidak bisa seenaknya ya. Tentu kan ada ukuran-ukuran dan standar tersendiri. Tapi ya setiap orang itu bolehlah beribadah di tempat ibadah yang nyaman itu. Itu nggak boleh dilarang-larang gitu kan. Itu harus dijamin gitu loh kebebasan seperti itu. Nah, komunitas lintas agama itu kan selalu menjadi garda terdepan untuk hal-hal seperti itu. Itu menurut saya contoh yang konkret yang cakupannya besar gitu loh Mas.
Kemudian bagaimana peran kemanusiaan ketika kita membicarakan perdamaian, kemudian ya kedamaian dan lain-lain. Bagaimana peran kemanusiaan itu masuk sebagai sebuah sarana yang mendukung gitu ya, sehingga terciptanya perdamaian tadi. Secara sederhana bagi saya kemanusiaan itu kita bisa melihat manusia itu ya sebagai manusia gitu loh. Kita jangan memperlakukan sesama manusia itu semena-mena gitu loh. Yeah. Misalnya saya sebagai orang Islam di Indonesia, ibadah ini kan mudah. Saya mau ngadain ibadah apapun di rumah tuh nggak pernah ada yang melarang lah, nggak ada yang pernah menghalang-halangi seperti itu. Lalu ketika saya melihat manusia yang lain yang berbeda agama dengan saya juga harus memberikan yang sama dong. Sama itu dalam arti tidak harus persis ya Mas. Ketika mereka mau ibadah, mau merayakan apa ya kita berikan gitu. Nah, ketika kita sudah bisa memanusiakan manusia itu tadi, perdamaian ini kan akan tumbuh. Kan seiring sejalan ketika kita bisa memanusiakan manusia ya yang ada hanya rasa harmonis dan perdamaian. Kalau faktor teknis gimana? Seperti yang tadi ketakutan, kalau kemudian menyinggung imannya dan lain-lain, itu gimana cara mengatasinya? Kalau ketakutan itu memang pendekatannya lebih lama ya Mas, karena itu kan ke diri pribadi. Kalau saya gini, sebelum saya terjun ke aktivitas lintas agama, saya itu sudah memastikan saya selesai dengan apa yang saya imani. Selesai dalam artian ya dalam keyakinan saya itu tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah itu udah clear bagi saya. Jadi mau orang tuh bilang ada Nabi setelah Nabi Muhammad, ada ibaratnya Tuhan lain dan sebagainya, saya tidak terpengaruh gitu loh. Tapi saya mau belajar yang lain. Tapi untuk yang saya imani saya sudah clear. Nah itu sebenarnya penting. Nah, meskipun itu tidak mudah karena kan kecenderungan orang beragama itu menganggap agamanya benar dengan menyalahkan yang lain. Nah kalau saya pribadi memilih yang meyakini agama saya sendiri benar tapi yang lain belum tentu salah juga. Ya ibaratnya misal saya punya pacar ya saya cukup meyakini pacar saya ganteng tanpa perlu menjelek-jelekan yang lain kan. Ya pacar saya ganteng tapi yang lain belum tentu jelek kan. Jadi ibaratnya agama ya agama saya benar, agama salah itu nggak baik kita bilang seperti itu ya. Ya agama saya benar, kalau kamu yakin yang lain ya nggak apa-apa. Nah kalau di lingkungan kampus sendiri ya, ada nggak sih aktivitas-aktivitas yang mungkin bisa di-share dalam konteks bagaimana membangun toleransi dan gerakan lintas agama? Gini Mas, saat ini kan saya bekerja di Eka Cipta Foundation ya. Nah Eka Cipta Foundation itu salah satu yang saya kerjakan adalah kegiatan revitalisasi sekolah. Nah menarik, ada sekolah yang direvitalisasi oleh Eka Cipta Foundation, itu sekolahnya itu yayasan agama. Satu agama Buddha, satu agama Katolik. Dari sekian puluh sekolah itu ada 2 yang itu. Nah, yang sekolah Katolik ini dia menerima murid itu pakai jilbab. Jadi banyak murid pakai jilbab itu sekolah di sekolah Katolik. Padahal di sekolah Katolik itu setiap bagian ada doa bersama kayak gitu. Tapi ini ada murid pakai jilbab, nggak masalah. Lalu yang sekolah agama Buddha ini dia menerima murid juga yang beragama Islam, Kristen, yang selain Buddha itu diterima juga. Nah, hal-hal seperti bagaimana menumbuhkan toleransi itu di sekolah ya Mas ya. Itu saya merangkum ada 4 hal yang mempengaruhi masuknya toleransi maupun intoleransi di sekolah. Pertama adalah melalui kegiatan pembelajaran yang dilakukan oleh guru. Jadi guru itu juga memegang peranan penting. Si murid ini akan terpengaruh toleran atau intoleran. Itu guru semua mata pelajaran loh. Ini berapa persen nih kita bicara? Dari 4 faktor ini peran serta guru? Kalau di presentasi menurut saya hampir 50 ya. Ini karena besar kan. Guru itu kan cenderung anak-anak itu kan ngikut ya. Jadi besar. Lalu yang kedua adalah media pembelajaran atau buku-buku pelajaran yang memuat intoleransi. Kan tidak sekali 2 kali kita mendengar berita ada buku yang memuat seperti itu. Lalu yang ketiga biasanya adalah intervensi alumni pada kegiatan kesiswaan. Lalu yang keempat adalah lemahnya kebijakan kepala sekolah, dinas ataupun yayasan. Itu adalah 4 faktor utama yang menurut saya menjadi titik masuknya ya, toleransi maupun intoleransi. Ini berlaku di kampus juga nggak? Saya pakai cakupan yang sekolah ya, yang lebih ini. Lalu bagaimana upaya menangani hal tersebut? Yang pertama, sekolah ataupun yayasan itu wajib membekali semua gurunya itu dengan wawasan kebangsaan. Itu semua guru mata pelajaran apapun, kalau perlu termasuk staf tata usaha dan sebagainya. Lalu yang kedua, perlu adanya revitalisasi cara menyampaikan pembelajaran atau revitalisasi media pembelajaran. Jadi kalau pelajaran agama biasanya kita hanya kaku melalui buku dan melihat ini dosa, ini pahala. Kita harus terjun ke lapangan. Kita harus mendekat kepada yang berbeda. Jadi anak-anak itu juga harus dibawa minimal mengenal rumah ibadah lain itu secara langsung. Itu bisa menepis kecurigaan-kecurigaan
yang ada. Hmm. Lalu yang ketiga adalah peranan baik kepala sekolah, dinas maupun yayasan harus berani tegas terhadap guru-guru atau warga sekolah yang terlanjur terindikasi intoleran. Berani tegas itu kan tidak harus memecat kan Mas. Itu kita perlu bisa membina gitu loh. Kita bisa melakukan banyak pendekatan. Lalu yang keempat, menurut saya ini sudah waktunya pusat kurikulum dan perbukuan dari Kemendikbudristek itu juga menyusun media belajar atau konsep-konsep pembelajaran itu yang inklusif, yang terbuka. Kalau kita wawasannya banyak, terbuka, itu kita kan tidak akan mudah menjustifikasi. Misalnya saya lihat patung di gereja Katolik misalnya. Ketika saya sudah tahu fungsi patung itu untuk apa, tentu saya tidak akan menjustifikasi bahwa orang Katolik nyembah patung ya. Itu tidak akan terjadi. Ya. Sama ketika orang yang tidak memeluk agama Islam misalnya sudah mengerti agama Islam, tentu dia tidak akan menjustifikasi bahwa orang yang pakai cadar ini pasti mau ngebom. Itu tidak akan terjadi seperti itu karena sudah saling tahu dan saling mengerti. Baik, nah seberapa sulit kemudian hari ini kalau kita ingin berusaha membawa narasi ini kepada kaum muda gitu? Apa yang kemudian mungkin menjadi tantangan teman-teman? Saya pribadi sebenarnya masih perlu banyak belajar Mas. Kalau bicara sulit atau enggak, bagi saya sulit ya Mas sekarang. Gini, di Indonesia ini agama itu dianggap menjadi sesuatu hal yang sangat penting. Tapi apakah generasi muda itu mudah diajak berbicara mengenai keagamaan? Itu mungkin mereka menganggap ini tuh pembahasan yang monoton, menjemukan gitu ya. Mungkin ada yang lebih asik dengan pembahasan-pembahasan yang lain misalnya. Tapi hal ini harus tetap kita galakkan. Nah inilah tantangan kita gitu. Misal dari sisi sekolah misalnya sebagai lembaga belajar, itu ya harus menciptakan media-media pembelajaran yang asik dan menarik. Mungkin lingkungan pergaulan atau mungkin lingkungan tempat ibadah misalnya melalui gereja, mungkin melalui sekolah minggu juga perlu disampaikan yang asik menarik. Di dalam agama Islam misalnya melalui kajian, pengajian juga perlu menarik. Dan memang untuk mengajak anak muda ini tantangannya berat sih Mas di era seperti sekarang ini. Tapi kita tidak boleh menyerah, kita tetap harus melakukan itu. Dan tentu saja mungkin karena landasan kita memang datang dari tadi ya budaya yang memang sudah inklusif. Saya berharap di setiap orang yang paling eksklusif sekalipun ada bibit-bibit inklusivitas itu yang mungkin dia bisa bawa dalam DNA dia, dan itu mungkin menjadi harapan dari kita agar selalu terbuka ruang dialog untuk berdiskusi ya. Izin ya Mas. Jadi saya meyakini bahwa manusia itu kan diciptakan dari Tuhan yang Maha Cinta ya. Jadi sebenarnya manusia itu penuh cinta, penuh kasih sayang. Tapi mungkin ada faktor-faktor tertentu saja yang kemudian mempengaruhi mereka itu lebih kuat sehingga mereka kurang dalam menunjukkan cinta kasih terhadap yang berbeda. Tapi saya percaya manusia itu aslinya dia suka untuk mencintai dan mengasihi. Mbak Dewi terima kasih ya sudah hadir di podcast Nusantara. Tentu ini diskusi yang panjang yang nanti mudah-mudahan kita bisa lanjut lagi. Oke, baik, demikian bincang-bincang kita terkait isu perdamaian Bhinneka Tunggal Ika dan bagaimana konteks kemanusiaan bisa menjadi bagian penting dari peran serta kita mengisi kemerdekaan ini. Terus membangun negeri ini, dan Anda bisa menyaksikan program tayangan ulang kami di YouTube channel kami di Podcast Nusantara, dan jangan lupa subscribe dan terus membangun aksi kedamaian bagi sesama. Sampai di episode berikut Podcast Nusantara. Hidupkan cinta Indonesia.